Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu kumaha daramang? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini secerah senyuman Bapak Ibu yang sumringah bahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan majelis percikan iman ya. Tentu patut kita syukuri bahwa Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita memiliki keimanan kepada Allah. Dan tentu kita berharap seiring kita datang ke sini, Allah hapus dosa-dosa kita ya. Dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjutkan tema kita terkait tentang menjadi pribadi muslim yang excellent. Ya, insya Allah hari ini adalah pribadi muslim yang excellent itu adalah mereka yang menjadi manusia yang bersyukur. Bapak Ibu, kalau kita simak bahwa kita sering mendengar kata syukur ya. Syukur itu apa sih? Apa? Berterima kasih, mengapresiasi, menghargai, ya, mengembangkan, memanfaatkan. Biasanya ketika kita bersyukur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surah Al-Fatihah disebutkannya, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kalimah Alhamdulillahirabbil alamin ini merupakan apresiasi syukur yang tulus dari seorang anak manusia karena merasa mendapatkan perhatian penuh sepanjang hidupnya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah yang telah mengurus kita. Makna Rob, Bapak Ibu, Rob itu artinya mengurus, mengatur. Ya, Rob itu mengurus kita sepanjang hidup kita. Apa-apa yang menjadi urusan kita yang tidak bisa kita kuasai itu diurusnya oleh Allah. Apa contohnya? Bernafas. Bernafas disadari atau tidak, Bu? Disadari tidak oleh kita bernafas? Harus nafas nih sekarang. Buang. Tidak. Otomatis. Automatically bernafas. Ya. Menghirup oksigen, membuang karbon, melibatkan organ-organ di dalam tubuh kita. Mulai dari tenggorokan, ya, dari hidung dulu disaring. Alhamdulillah. Dari hidung saja sudah menunjukkan betapa kita itu sebetulnya tidak bisa apa-apa kalau tidak ada Allah yang mengurusnya. Allah ciptakan organ kita hidung, lengkap dengan perangkatnya, ada rambutnya, ya, ada lendirnya. Sehingga apa? Untuk menyaring apa manfaatnya? Udara yang kotor, karena udara di sini kotor ya, itu debu dan sebagainya. Begitu masuk ke hidung, disaring oleh hidung, ditahan oleh lendir yang kotornya. Akhirnya yang bersih oksigen masuk ke dalam paru-paru kita lewat tenggorokan. Alhamdulillah bisa bernafas dengan lega. Ya, karena ada orang yang usah bernafas, ada ya, paru-parunya tidak berfungsi. Ya, makanya setiap bangun tidur teh, Bu, Pak, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas udara gratis. Ya, gratis enggak? Ditagih tuh ke Allah? Enggak, free. Ya, makanya wujud bentuk terima kasihnya apa? Kita optimalkan fisik kita, ya. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Bangun subuh, menghirup udara segar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kesehatan paru-paru. Karena banyak orang yang diberikan paru-paru tapi tidak sehat.
Ya, banyak faktor tentu saja. Apalagi yang tidak kita mengaturnya, apalagi pencernaan, Bu. Ya, pencernaan dalam tubuh kita siapa yang mengaturnya? Oh, bukan kita. Otonom. Ya. Kebayang kalau diurus oleh kita, Bu, repot kita. Ya, sehari-hari kita akan ngurus makan, weh. Makan masuk, ayo gigi kunyah gitu sampai lembut. Masukkan ke kerongkongan, telan kerongkongan. Disuruh-suruh oleh kita. Kebayang. Ya, sibuk kita mengurus makan saja gitu ya. Belum masuk ke lambung. Kata kita teh, ayo lambung keluarkan zat untuk menghancurnya. Asamnya harus pas. Karena kalau berlebihan apa yang terjadi? Asam lambung, GERD, MAH gitu ya. Ya, itu Masya Allah. Makanya alhamdulillah nikmat pencernaan. Ya, sampai keluar sehingga kita bisa plong. Tubuh kita sehat. Tuh. Ya, banyak yang perlu kita syukuri. Ya. Makanya Bapak Ibu, ikhtiarkan kita untuk senantiasa dalam hati kita sebagai seorang muslim yang excellent itu hari-harinya penuh dengan syukur. Gitu ya. Kemudian Imam Tabari menjelaskan juga bahwa Dia Allah yang ciptakan manusia dengan perangkat lengkap yang memungkinkannya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati kita dari ujung rambut sampai ujung kaki lengkap semua. Ya, kita bisa melihat. Ada orang punya mata tapi tidak diberi penglihatan, ada? Alhamdulillah kita diberi mata dengan penglihatannya. Ya, kita diberi telinga dengan pendengarannya. Ya, dan kita diberi kolbu, hati yang bisa memimpin kita mau ke mana kita dibawanya. Ya, itu semua adalah anugerah dari Allah. Makanya tidak ada yang boleh merasa dirinya rendah. Ya, karena di hadapan Allah orang-orang bertakwalah, orang-orang bersyukurlah yang memiliki kedudukan yang mulia. Gak apa-apa hidungnya gak mancung juga, atau mancungnya ke dalam gak apa-apa. Ya, nu penting mah soleh, leres teh. Allah mah tidak melihat fisik kita. Ya, gitu. Ya, ada yang mancungnya ke dalam. Nah, kemudian Dia buka pintu-pintu rezeki untuk seluruh makhluknya tanpa meminta mereka untuk membayar atau memberikan sesuatu kepadanya. Dan Dia juga mengajak manusia untuk meniti jalan menuju kenikmatan tanpa batas di surganya nanti. Alhamdulillah. Makanya bersyukur nih Bapak Ibu, kita rempeg nih kumpul di sini di majelis taklim, ya. Karena kita bukan mengisi waktu luang, ya. Tapi memang kita menyengaja, mengagendakan. Ya, karena kewajiban mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu itu sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan. Gitu. Makanya jadikan hari-hari kita semakin bertambah ilmu, bekali diri dengan ilmu. Tiada hari tanpa peningkatan iman, ilmu, amal. Harus ada peningkatan. Jangan gitu tiba heula teh. Ya, tidak ada perubahan. Ya. Harus ada perubahan. Bukankah ada pepatah mengatakan orang yang beruntung itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin tahajudna belang betong, ya, seueur belangna banyak tadi bata betongnya, gitu. Ya, sekarang mulai ditingkatkan, ya. Setiap hari rajin bangun tahajud, insyaallah. Ya. Terus apa lagi? Berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Karena itu diantara tujuan Rasul diutus. Ya, innama bu'istu liutamima husnul khuluq atau makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Maka diantara kehormatan seorang muslim terletak pada akhlaknya. Ya. Akhlak ini adalah tingkah laku, sikap, perbuatan, tabiat. Nah, diantaranya bentuk akhlak yang mulia itu adalah jadi pribadi yang banyak bersyukur, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ya. Lalu apa makna syukur? Ada 4 Bapak Ibu. Kalau mau dicatat boleh. 4 makna syukur itu. Yang pertama, syukur berarti memanfaatkan dan mengembangkan setiap potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi yang pertama makna syukur itu adalah memanfaatkan dan mengembangkan setiap potensi yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya.
Boleh dibuka surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilam ma tashkurun. As-Sajdah ayat 9 ya. Surat nomor 32 ayat 9. 32 ayat 9. Nah, gitu ya. Terjemahnya, lalu Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Allah pun menjadikan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali di antara bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Ya. Makanya ada seorang dalam sebuah riwayat disebutkan ada yang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Gitu. Umar bin Khattab mendengar doa itu lalu ditanya, kenapa engkau berdoanya begitu? Wahai Umar, bukankah dalam Al-Quran disebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur, dan itu yang terbaik. Artinya kebanyakan manusia apa? Tidak bersyukur. Nah, makanya kita berdoa, jadikan, hiasi diri kita senantiasa dengan rasa syukur gitu, supaya menjadi bagian yang Allah catat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Gitu, ya. Jadi syukur artinya apa? Memanfaatkan potensi apa? Allah sudah membekali modal kepada kita, pendengaran, penglihatan, dan hati, qalbu kita, fuad, akal, ya, nurani. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya, dengan hewan terutama. Diberi akal, pikiran, dan hati nurani. Ya. Dengan akalnya manusia bisa mengembangkan apa? Budaya, mengembangkan teknologi. Ya. Dengan apa? Akalnya yang diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita renungkan burung sejak awal penciptaan dugi ka ayeuna ngadamel sarang teh kitu we. Terus bentuknya tidak berubah. Sugan pernah melihat ada burung yang sarangnya bertingkat gitu? Enggak ada ya. Begitu saja. Tapi manusia dengan pengembangan akal, budinya, ilmunya, dibuatlah teknologi bisa membangun gedung yang megah. Bangunan TSM ini juga luar biasa nih megah. Sampai bisa mencakar langit bahasanya ya, saking tingginya. Gitu. Nah, makanya modal dasar ini harus kita syukuri dengan cara apa? Menggunakannya, memanfaatkannya di jalan Allah. Diberi pendengaran, bagaimana mensyukuri pendengaran? Jadikan telinga kita ini selalu mendengarkan yang baik-baik. Itu tanda syukurnya. Alhamdulillah ya Allah bisa mendengar dengan baik. Tidak cukup dengan berbicara begitu, buktikan dengan apa? Dengarkan tilawah Quran, ya, murotal di rumah, di mobil, ya, dengerin atau dengerin ceramah, kajian, ya, mendengarkan juga pembicaraan yang baik. Jangan gosip, yang didengarkan teh, ya, menjaga. Ketika ada yang mau gosip, langsung tutup telinga. Ya. Gitu. Isi pendengaran kita dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Itu cara bersyukur kita. Seorang muslim yang ekselen itu, dia pandai bersyukur. Dia menggunakannya dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Penglihatan juga sama. Bagaimana mensyukuri penglihatan? Mumpung belum burem ya. Belum nambah minus plusnya gitu. Oh. Tentu saja ada faktor U ya kalau nambah apa plus gitu ya, faktor U gitu. Tapi gunakan mumpung Allah berikan kenikmatan melihat kepada kita, gunakan untuk membaca Quran, tilawah Quran. Ini kan jadi saksi nanti. Ya, Al-Quran yang dibaca itu akan menjadi saksi, akan menjadi penolong, syafi'an. Makanya begitu ada sesi tilawah itu, tahsin itu semangat Bu. Ya, harus semangat belajar. Usahakan jangan telat datangnya. Ya, supaya bisa mengikuti dari awal. Karena banyak ilmu. Ya, orang yang rajin baca Al-Quran, Allah akan berikan pahala. Ya, yang kesulitan, pahalanya 2. Walaupun terbata-bata dan terbatu-batu. Pahalanya 2, Bu. Ya, jangan salah, nggak ada yang rugi membaca Al-Quran itu. Ustaz, saya bacanya masih balelol. Tidak apa-apa. Yang penting mau belajar. Pertama dia dapat belajar, dapat pahala belajarnya. Yang kedua, pahala apa?
membacanya. Bayangkan Bapak Ibu, satu huruf saja nilainya 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf tuh. Kali 10 sudah 190. Makanya jangan pelit. Ya. Baca satu halaman, baca sampai 1 juz diusahakan setiap hari. Khatamkan Quran itu dalam waktu 1 bulan paling lamanya. Ya. Paling lama, Bu. Ya. Paling cepat 3 hari. Ya paling cepat, makanya jangan yang cepat-cepat ya. Tapi jangan terlalu lama juga, setahun sekali. Ramadan unggul. Ramadan mah tamat ya. Beres Ramadan pleng ngaji-ngaji deh. Ya. Nanti Ramadan berikutnya, wah sekaligus setiap hari 2 juz. 1 bulan teh rampung khatam 2 kali. Gak apa-apa bagus, tapi spirit itu teh harus itu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan mata. Dan fuad itu bisa dimaknai dengan akal, ya, bisa dimaknai dengan hati, ya. Kalau dengan akal berarti bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas nikmat akal, pikiran? Nah, isi dengan ilmu, belajar, membaca. Ya, Bapak Ibu saya yakin di rumahnya punya perpustakaan pribadi. Cung yang punya perpustakaan pribadi di rumahnya? Lomari. Punya berapa buku di rumah? Tahu yang dibagi percikan iman sana. Apa aja? Ya. Agendakan karena buku itu membaca buku itu jendela dunia, Bapak Ibu. Bersyukur atas nikmat akal, pikiran, gunakan untuk berpikir, mentafakuri. Ya, mentafakuri nikmat Allah sehingga lebih banyak bersyukur kepada Allah. Asah pikiran kita dengan membaca. Katanya orang yang rajin membaca, insya Allah akalnya akan terus terasah dan terhindar dari namanya Alzheimer. Apalagi membaca Al-Quran. Ya, makanya semangat. Gitu. Baca buku apapun karena akan menambah ilmu. Gitu. Jangan sampai beli buku pleng. Sebulan berikutnya ditinggali masih diplastikan kene. Berarti tak dibaca. Ya. Terakhir dibagi buku bulan apa dari kita? Tahun kemarin ya. Buku apa? Sudah benarkah? Salatku dibaca teh. Alhamdulillah Pak Ustadz judulnya hungkul. Alhamdulillah. Ya. Nah insya Allah nanti kita bagi buku lagi ya. Mohon doa semoga dimudahkan. Tapi dibaca ya. Oke, yang kedua makna syukur berarti tidak berhenti beramal. Nah, ketika kita ingin mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita jangan pernah merasa puas dengan amal yang sudah kita lakukan. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu amal, maka bekerja keraslah untuk urusan berikutnya. Jadi jangan merasa puas dengan apa amal yang sudah kita lakukan. Sudah puas dengan sholat wajib, sudah. Bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan, tambah amalnya, beres yang wajibnya, kerjakan yang sunnahnya. Gitu. Tambah amal. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang sudah kita lakukan. Karena ayatnya, apabila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, kerjakan urusan berikutnya. Ya, beres ngaji dari sini, beramal lagi kemana nih? Ke TSM belanja. Tenanaon ya. Beres ngaji, ada pengajian lagi di mana? Datang lagi. Ya, pulang ke rumah. Ada waktu luang, maghrib. Ada waktu luang, baca buku, apapun, masak dan sebagainya. Jangan banyak mager. Karena itu teh akan dikuasai oleh setan. Orang yang banyak mager, tahu mager Bu? Malas gerak ya. Nah kursi kayak ngalamun. Ya, sayang waktunya. Ya. Jadi orang yang bersyukur cirinya apa? Tidak berhenti beramal. Sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya terus ada karya yang dibangun. Beres satu urusan, kerjakan yang berikutnya.
Ya, selama diberikan kekuatan dan kesehatan. Karena kekuatan kesehatan adalah ujian dari Allah. Oke. Yang ketiga, makna syukur adalah kita berarti menghargai jerih payah, karya, dan usaha orang lain. Nah, jadi diantara makna syukur itu adalah kita menghargai jerih payah, karya, dan usaha dari orang lain untuk kita. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Ahmad disebutkan Rasulullah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah jika tidak mampu berterima kasih, bersyukur terhadap sesama manusia. Nah, di antara wujud rasa syukur kepada Allah atas kebaikan Allah kepada kita lewat orang lain, jangan lupa ucapan apa? Terima kasih. Ya, ada 3 kata magic word. Ya, terang Bu. Maaf, tolong, terima kasih. Ini akhlak Bu. Ya, maaf, tolong, terima kasih. Walaupun ke anak kita, jangan mentang-mentang kita orang tua, Cep, ambil itu. Enggak. Nah, bisa tolong Ibu, tolong ambilin air segelas ya. Gitu. Itu akhlak. Nanti itu akan diresap oleh anak kita. Ya, maaf. Minta maaf kalau kita bersalah. Jangan malu, jangan ragu. Kalau kita merasa bersalah, maaf. Maaf nak ya, Ibu sudah membentak kamu. Itu magic word. Yang berikutnya apa? Terima kasih. Kalau sudah membantu kita, ucapkan terima kasih. Nah, bentuk ucapan terima kasih itu merupakan wujud bersyukur kita kepada Allah. Sebagaimana hadis tadi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau tidak mau berterima kasih kepada manusia. Ibu teh tiba-tiba ada yang ngasih makan di sini ya. Terima. Ucapan apa? Terima kasih. Doakan yang terbaik. Ya. Doa yang terbaik apa? Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah menambah kebaikan ya, yang banyak, yang besar. Ya. Kan kadang nih pemandu acara suka membuat ibu biar segar, suka dipijitin ya, pegang pundak temannya, senaya, masih ingat? Jangan lupa beresnya apa? Terima kasih ya. Walaupun mijitnya asal-asalan, terima kasih. Ya, siapapun yang sudah menolong kita, ucapan terima kasih itu adab, itu akhlak. Ya, bahkan kepada anak kecil sekalipun, terima kasih. Terima kasih ya nak, sudah membantu ibu beberes rumah. Kamu anak yang hebat, kamu anak yang pintar. Itu nanti akan ditularkan kepada anak-anak mereka. 3 kata, maaf, tolong, terima kasih. Ya. Karena pada hakikatnya memang semuanya rezeki dari Allah, betul. Tapi ada yang lewat tangan orang lain. Ya, makanya kita ucapkan atas bantuan-bantuan yang diberikan, jangan pelit mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Gitu. Itu yang keberapa? Ketiga apa keempat? Oh, ketiga, berarti fokus. Yang keempat, makna syukur adalah bahwa syukur berarti dapat mengendalikan emosi. Bapak Ibu, syukur artinya dapat mengendalikan emosi. Apa yang disebut dengan emosi? Biasanya kalau kita mendengar kata emosi, yang tergambar di kita apa, Bu? Pak? Marah-marah, apalagi ambek-ambekan. Bukan. Itu mah salah satu bagian dari emosi. Ya, bahagia emosi bukan. Sebetulnya emosi juga. Tenang, bahagia, emosi. Ya. Tapi orang lebih cenderungnya kalau emosi itu pasti marah-marah. Enggak, itu adalah bagian dari emosi. Ya, bentuk emosi. Nah, bagi orang yang bersyukur kepada Allah, ketika diberikan ujian seberat apapun, dia bisa mengendalikan emosinya. Dengan apa? Dengan sabar dan syukur. Rasulullah SAW bersabda, ajaban lil amril mu'minin, inna amruhu kullahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusan itu
baik. Kullahu khair. Bagi orang beriman itu segala keadaan tidak ada yang tidak baik. Tidak fine-fine aja, tidak. Semuanya fine. It's alright. Oke. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan emosinya. Ada kematangan emosi dalam dirinya. Dan itu bentuk syukur kepada Allah. Bahwa Allah masih memberikan kepada kita apa? Pengendalian diri, self-control kita. Ya. Orang yang beriman itu ketika dia diberi kesulitan, ujian yang berat, dia apa? Sabar. Itu bentuk syukurnya dengan sabar, kematangan emosi. Itu sugan murang maring gitu ya. Kuku lutus, ngarasula, Sunda namanya, menurut Sunda. Ya. Jadi orang yang sabar itu apa? Dia bisa menahan dirinya dari keluh kesah. Walaupun sudah sangat ingin meledak, tapi dia tahan. Karena kalau dia meledak, akan hancur. Ya. Dan aku kutip ya, hancur semuanya kan. Marah ke anak, wah keluar kata-kata kita yang kasar. Itu tidak terkontrol. Akhirnya anak kecewa dan sebagainya. Ya. Wah, pagi masih anak kecil nih usia 2 tahun ya. Menurut penelitian, kalau sering dibentak, ya, sering dimarahi, itu akan bisa merusak bagian otaknya, sarafnya. Ya, makanya hati-hati. Kalaupun kita sedang marah, usahakan yang keluar dari kata-kata kita itu apa? Kalimat doa supaya jadi dikabul doa ibu teh. Karena doa ibu teh dikabul ke Allah. Itu ibu nu soleh. Ya, gitu. Dan ketika dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Jadi orang muslim itu semuanya, orang mukmin itu baik keadaannya. Makanya ketika diberi ujian, alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan yang begitu sempurna gitu. Ketika dia diberikan kesulitan, masih alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Itu Rasulullah begitu. Ketika beliau diuji sesuatu yang menyulitkan, tetap beliau alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan bagi Allah mudah membolak-balikan keadaan. Dari buruk jadi baik, dari situasi tidak aman menjadi aman. Bahkan sebaliknya, dari situasi aman jadi tidak aman. Tapi bagi setiap seorang mukmin, semuanya kullahu khair, semuanya itu baik. Itu apa? Judulnya 4 makna syukur. Sehingga dengan kita memahami makna syukur itu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau kaitannya kata syukur, ada kaitannya dengan apa? Biasanya kita baru bersyukur manakala apa? Dapat sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu namanya apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu apa namanya disebutnya? Karunia atau apa lagi? Kenikmatan, nikmat. Ya, nikmat. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, ya, para syuhada, orang-orang soleh. Itu diberi nikmat oleh Allah. Gitu. Tetapi kenikmatan itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Paling tidak kita perlu merenung apa saja sih kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya dari sekian banyak yang harus kita renungi dan patut kita syukuri. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah bahwa kita menjadi manusia. Ya, boleh dilihat surah As-Sajdah lagi. Surah nomor 32. Kita renungi nikmat Allah, nikmat menjadi manusia. Ya. Ayatnya ayat 7. Kenapa? Karena menjadi manusia, konsekuensi menjadi manusia adalah Allah akan muliakan derajatnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, di samping juga manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Di surah As-Sajdah ayat 7.
Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang memperindah segala ciptaannya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi, alladzi ahsana kulla syai'in, Allah yang telah menjadikan indah segala ciptaannya. Semua yang Allah ciptakan indah tidak? Indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Kita lihat alam semesta begitu indahnya. Ya. Betah ya. Bapak Ibu kalau rihlah nih jalan-jalan ke tempat yang sejuk. Bersinggah di sebatang pohon ya, berteduh, calik begitu duduk. Di depannya ada sungai mengalir. Ya, di depannya ada liwat komplit. Nah, bagaimana rasanya? Nikmat. Rasa menjadi manusia itu nikmat. Ya. Gitu. Makanya bersyukur kepada Allah menjadi manusia. Karena Allah yang menciptakan fisik kita secara baik. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, indah kita itu semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya proporsi. Ya, semuanya tertata, teratur, tertib. Ya, dari ujung rambut. Beda dengan binatang dan sebagainya. Maka bersyukur kepada Allah. Summa ayat 9 ayat 8-nya, summa ja'ala naslahu min sulalatin mim mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari air mani. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tadi sudah ya. Jadi bersyukur kepada menjadi manusia. Karena menjadi manusia dimuliakan oleh Allah. Manakala mereka mengikuti aturan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jangan bandingkan, jangan ingin jadi hewan, jangan. Ya, nikmati saja menjadi apa? Manusia. Ya. Walaupun konsekuensi lainnya apa? Majziyun, kita akan dimintai bertanggungjawab. Beda dengan hewan. Ya. Tapi kita mulia di hadapan Allah. Yang kedua, nikmat apa? Nikmat bisa berkomunikasi. Itu syukuri. Ya. Nikmat bisa ngomong, bisa berbicara. Di surah Ar-Rahman ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 dan 4. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dia Allah yang membuat kita pandai berbicara. Ya, Allah menciptakan bibir untuk bisa berbicara. Syafatain, 2 bibir. Berbicara, berkomunikasi. Ngomong. Sehingga dengan adanya komunikasi itu semuanya bisa saling membantu. Coba bayangkan kalau tidak bisa berkomunikasi. Pak betem-betem. Pakai bahasa isyarat ya. Pepeta. Alhamdulillah bisa berbicara. Ya. Bisa berbicara dengan bahasa manapun. Bahasa asing misalkan. Ya, gitu. Di surah Ar-Rum ayat 22 disebutkan. Rum 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa. Dari mana munculnya bahasa itu? Allah yang mengajarkan. Jangankan di seluruh dunia, se-Indonesia saja bahasa daerahnya berbeda-beda. Gitu. Nah, karena supaya bisa seragam satu sama lain, muncullah sebuah bahasa persatuan. Namanya apa? Bahasa Indonesia. Karena kebayang kalau orang Sunda berkunjung ke Jawa, orang Sunda ngobrol pakai Sunda, orang Jawa berbicara pakai Jawa, tidak akan nyambung. Nah, makanya dibentuklah bahasa persatuan, bahasa nasional, supaya difahami. Ya, gitu. Kan kalau saya berbicara di sini dengan bahasa Sunda, semuanya belum tentu paham. Ya,
Makanya gunakanlah bahasa yang mudah difahami. Bersyukur Allah memiliki bahasa, memberikan bahasa supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Berkunjung ke beberapa negara bisa tahu bahasanya. Walaupun awalnya kesulitan ya. Awalnya kesulitan tidak mengerti, tapi berkembang bisa. Kalau sekarang lebih sudah canggih. Ada apa? Translator. Bahasa apapun silahkan ada di situ. Ya, tinggal ngomong, kita pakai bahasa kita, nanti keluarannya ingin ngomong bahasa apa, muncul. Ya, gitu. Praktis. Itulah teknologi, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, patut kita syukuri. Nikmat berkomunikasi ini menjadi sesuatu yang, makanya gunakanlah komunikasi itu untuk bersyukurnya dengan cara apa? Kita berbicara yang baik-baik. Qaulan karima, qaulan syadida, qaulan layyinan, qaulan baligha. Itu sudah sering dibahas ya. Gitu. Bagaimana berbicara dengan lemah lembut, bagaimana berbicara yang penuh pengaruh, ya, gitu. Dan gunakan untuk memberi nasihat kepada orang lain. Kenapa? Karena di antara ciri orang yang beriman itu adalah ketika dia dimintai nasihat, memberikan, jangan pelit, ya. Saya mau curhat dong. Oh, jangan ke saya. Pusing, saya juga punya masalah sama gitu ya. Enggak. Itu di antara bentuk etika itu, bahkan hak seorang muslim adalah mendengarkan curhatannya. Ya, tapi bukan ujung-ujung jadi ngomongkan batur, awas. Ya, curhatannya untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Nah, dan kalau ibu bapak dimintai nasihat dan dia bilang rahasia, jangan disampaikan. Itu rahasia. Jangan jadi rahasia umum. Ya, pegang rahasia. Nah, itu adabnya, ya. Etikanya, amanah. Karena itu menjadi penanda kemuliaan akhlak kita, gitu. Oke, itu yang berapa? Nikmat apa? Komunikasi. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah di antaranya atas nikmat alam semesta. Ya. Di surah Ibrahim ayat 32 dan 33 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Allah juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Allah pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus beredar dalam orbitnya. Allah pun telah menundukkan malam dan siang. Tuh, semua alam itu ditundukkan untuk siapa? Manusia. Bersyukur. Makanya kita bisa mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi dengan dukungan dari apa? Anugerah alam yang Allah berikan. Ya, makanya gunakan dengan cara apa? Dengan cara kita memperlakukan alam ini dengan sebaik-baiknya, menjaga lingkungan, paling tidak lingkungan kita. Jangan sampai merusak. Ya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan di setiap daerah apa, Bapak Ibu? Sampah. Ya, sampah. Sekarang itu. Sudah susah tempat pembuangan sampah. Karena sampah itu harusnya bisa diolah. Ya. Bapak Ibu mulai dari rumah, pisahkan mana sampah organik, mana non organik, mana yang residu itu. Kalau yang non organik itu bisa jadi pupuk. Ya, dibuat kompos, bermanfaat tuh, jadi pupuk. Kalau non organiknya bisa dikilo, ya, dijual, ya, sekilo bisa dijual, gitu. Gunukan, gitu ya. Terus yang residunya yang tidak bisa kita olah lagi, nah itu yang bisa diserahkan ke pengelola sampah, karena mereka punya alat untuk mengolahnya. Lingkungan ini akan memberikan dampak positif kepada kita manakala kita memperlakukan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan di antara nih
Jariyah itu, amal jariyah itu adalah menanam pohon. Ya. Boleh jadi bukan kita yang menikmatinya, tapi nanti generasi kita setelahnya akan menikmati buahnya. Ya. Jangan pernah hitungan, oh tuh kalau kita yang nanam, yang menikmati bukan kita. Jangan berkata begitu. Kalau kita ingin dapat pahala jariyah, tanam pohon. Nah, pohon itu nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh gitu. Maka bersyukur kepada Allah atas nikmat alam ini. Yuk mari jaga alam, lestarikan dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari diri kita, dimulai di rumah kita masing-masing. Nah, dimulai dari sekarang. Beres kajian, kalau yang bawa kelan nih, sampahnya diamankan. Bawa pulang sampahmu. Ya, jangan nyampah. Jangan kenangan, tinggalkan kenangan sampah. Ya, gitu. Bawa pulang sampahmu. Kalau tempat sampah di sini buang, silahkan. Ya, dibawa pulang lebih baik. Dibuang di tempat sampah masing-masing. Yang keempat, nikmat apa lagi yang kita renungi, yang kita syukuri adalah nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yursilu riyaha busyram baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhraja bihi min kulli thamarat. Kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Allah lah yang menurunkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apa? Hujan. Biasanya sebelum turun hujan muncul dulu angin bertiup, ya. Lalu angin itu akan membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu beragam buahan, maknanya rezeki buat kita, makanan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pelajaran. Nah, rezeki yang Allah berikan kepada kita, apapun itu, semuanya sudah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi jangan pernah merasa iri dengan kelebihan rezeki yang didapatkan orang lain. Cukup syukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Jadi kalau kita sedang makan dengan pindang bandeng, jangan bayangkan makan dengan gepuk. Nanti tidak akan nikmat. Ya, gitu. Nikmati saja apa yang ada di depan kita. Mata, alhamdulillah. Masih bisa tuang, masih bisa makan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, nampaknya itu saja dulu yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur, ya. Berikan kita kesehatan, ya. Yang paling utama adalah tetap semangat untuk membekali diri dengan ilmu dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.